Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya mohon Dr. Mas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Firman Mulyadi, Hadir, Pak. Nanda Sulistiawardani, Hadir, Pak. Deli Yuliani, Hadir, Bapak. Nila Sudijayani, Hadir, Bapak. Mita Wasana, Hadir, Pak. Putri Septian Hardianti, Hadir, Pak. Uyun Fitri Arianti, Hadir, Pak. Siska Firianti, Hadir, Pak. Sri Parwati, Hadir, Pak. Siti Humaira, Hadir, Bapak. Seliana Iklima, Hadir, Bapak. Salwa. Hadir, Bapak. Kita doakan ya seorang temannya yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita masuki materi pada hari ini, Bapak akan mengulas kembali terkait materi minggu kemarin, ya, ini tentang hukum 1 Newton. Di sini ada yang masih ingat nggak apa bunyi hukum 1 Newton? Saya, Pak. Silakan Irwan. Punya konsep Newton, jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang diam maka selamanya diam, dan dengan bergerak selamanya bergerak. Oke, benar sekali, kita beri tepuk tangan untuk Irwan. Nah, pokoknya di sini jika resultannya sama dengan 0. Apabila bagaimana kalau resultannya tidak sama dengan 0? Apakah masih dalam hukum 1 Newton atau tidak? Tidak. Berarti apabila resultannya tidak sama dengan 0, maka hukum yang berlaku yaitu hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini yang kita bahas pada hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau menjelaskan terkait hukum kedua Newton tersebut dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu peserta didik atau kalian mampu melakukan percobaan sederhana terkait hukum kedua Newton, di mana dalam percobaan tersebut kalian menjelaskan pengaruh gaya, massa, dan percepatan. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis hasil percobaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan massa, percepatan, dan gaya. Nah, lalu pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama orientasi pada masalah. Di sini Bapak akan memberikan kalian satu video permasalahan, di mana dalam video tersebut nanti kalian harus menganalisis dan Bapak akan tanyakan satu-satu isi dari video tersebut. Yang kedua, yaitu simulasi percobaan. Selanjutnya ada penyajian hasil. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, di sini Bapak akan menjelaskan lagi terkait materi hukum kedua Newton. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini evaluasi Bapak akan memberikan kalian quizzes untuk mengetahui kemampuan pengetahuan kalian tentang hukum kedua Newton. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan penugasan. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, Bapak kasih tahu dulu asesmen atau penilaian Bapak pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, di mana yang telah saya sebutkan tadi, dalam penilaian pengetahuan itu Bapak akan memberikan quizzes. Dan yang kedua ada keterampilan, di mana dalam penilaian keterampilan Bapak akan menilai dari cara kalian merangkai alat dan keaktifan kalian. Selanjutnya ada penilaian sikap. Di sini pada penilaian sikap ada dua opsi. Yang pertama sikap spiritual, di mana kita sudah berdoa tadi sebelum pembelajaran, dan sikap sosial, di mana dalam sikap sosial Bapak akan menilai kalian keingintahuan kalian tentang materi hukum kedua Newton.
Nah, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan satu video seperti yang Bapak bilang tadi. Dalam video tersebut kalian harus menganalisis atau mencerna apa isi dari video tersebut. Nah, nanti Bapak akan tanya satu persatu terkait video tersebut. Bisa dilihat ya videonya di layar. Nah, dari video tersebut, dari kalian, apakah ada yang bisa menceritakan apa fenomena yang terjadi dalam video tersebut? Bapak tunjuk satu-satu atau yang kalian yang kepala? Oke, silakan Dila. Yang pertama itu pada kursi yang didorong, dan yang kedua itu meja yang ada yang mengisi buku dan lain sebagainya itu. Jadi di sana itu ketika kita mendorong atau ada energi, semakin besar dia masanya, maka semakin besar energi yang kita butuhkan. Oke. Sudah? Ada yang lain? Mungkin yang mau menyempurnakan dari jawaban Dila? Ya, silakan Siska. Karena masa berat benda yang dia dorong oleh anak yang pertama itu tidak terlalu besar, bisa jadi usaha yang diberikan lebih besar daripada masa yang ada di bendanya, jadi gampang dia dorong. Nah, sedangkan yang kedua, karena masa benda yang didorong lebih besar daripada usaha yang dilakukan, jadi agak sedikit susah didorong. Bisa jadi karena ada juga yang gesek. Oke, kita berikan tepuk untuk kedua temannya. Nah, benar sekali ya jawabannya tadi. Ketika kita ibaratkan ya anak itu sebagai Ali. Ketika Ali mendorong sebuah kursi, kenapa percepatannya lebih cepat? Karena masanya lebih kecil. Sedangkan ketika dia mendorong sebuah rak buku, percepatannya lebih kecil karena masanya lebih besar. Nah, dari fenomena video tadi, kita bisa simpulkan bahwa resultan gaya pada benda tidak sama dengan nol, maka benda akan mengalami percepatan atau sigma f tidak sama dengan nol. Nah, di sini apa saja sih faktor-faktor yang mengalami percepatan tersebut? Nah, kalian akan membuktikannya dengan mengerjakan satu LKPD. Untuk semuanya bisa membuat satu kelompok dengan beranggotakan 4 kelompok satu orang. 4 anggota satu kelompok. Ya.
Oke, perhatian anak-anak di sini. Bapak pinjamannya sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan dulu terkait progres dari atau langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD. Kalian bisa baca di sana, ada tujuan percobaannya, ada 3, dan lakukan eksperimen secara langkah berikut. Nah, kalian lakukan eksperimen dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Dan yang harus kalian isi, yang pertama itu percobaan pertama ada 1 beban, ada mobil. Nah, untuk bebannya kalian bisa ikat di ujung tali. Di sana ada tanda hitam atau garis hitam. Nah, pas di garis hitam itu kalian ikat ujung bebannya atau kalian ikat bebannya. Nah, di sini yang terakhir ada diskusi kelompok. Di sini kalian akan menjawab 4 pertanyaan terkait hasil dari percobaan kalian. Mungkin ada yang belum dimengerti terkait LKPD-nya, bisa ditanyakan. Semuanya sudah paham? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Untuk stopwatchnya bisa kalian pakai HP ya, untuk menghitung kecepatannya. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Bisa? Bisa. Oh, benar. Oke, baik, saya akan contohkan ya. Sebentar. Nah, perhatikan isinya. Pertama, kalian ikat 1 beban di ujung tali. Nah, setelah kalian ikat, kalian jatuhkan beban. Bentar. Nah, kalian hitung berapa kecepatan, berapa waktu yang dibutuhkan mobil ini supaya dia terjatuh. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, bisa. Dan silakan untuk merapikan tempat duduknya supaya menghadap ke depan. Biar rapi, biar bisa mendengar pada saat penjelasan dari Bapak dan teman-temannya. Oke, baik. Setelah kalian melakukan percobaan, di sini kalian harus mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Untuk kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Dipersilakan. Hasil percobaan. Jadi sini kan menjawab
Mohon yang lainnya diperhatikan teman-temannya. Nah, di sini pada percobaan pertama dengan satu beban kita dapat kecepatannya itu 0,6. Yang kedua itu pada dengan dua beban kecepatannya 0,5. Dan yang ketiga itu pada satu beban, di mana mobilnya itu ditambah dengan beban dan kita dapat hasil kecepatannya itu 0,5. Silakan dijawab. Jadi pada sebelumnya jadi Nah, jadi di sini pada percobaan mana mobil bergerak paling cepat, yang di sini kami jawab itu mobil yang paling cepat itu adalah mobil yang memiliki dua beban. Alasannya? Nah, mungkin dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Sama? Oke, Bapak akan jelasinnya di sini. Kenapa dia di rangkaian kedua tempat mobilnya lebih cepat? Nah, di sini seiring dengan meningkatnya gaya, maka dan bertambahnya beban, maka percepatan mobil juga akan meningkat. Hal ini mengacu pada hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya untuk kelompok dua, silakan. Kelompok dua.
ada jawaban yang berbeda dari kelompok 2? Ada? Sama? Oke. Saya jelasin untuk biar lebih jelasnya. Kenapa? Apa yang terjadi jika gaya diperbesar tapi masanya tetap? Di sini ketika gaya diperbesar tapi masanya tetap, maka mobil akan bertambah. Ini kecepatannya akan bertambah ini sebanding dengan percepatan berbanding lurus dengan gaya total yang diterimanya. Maksudnya di sini semakin besar gaya yang diterima suatu benda atau mobil itu, maka semakin besar pula percepatan yang akan diterima pada suatu benda atau mobil tersebut. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Tapi gaya tetap. Ketika massa diperbesar, di sana pada percobaan 3 mobil ditambah beban, kemudian gaya tetap dengan 1 beban, maka kecepatannya akan berkurang. Oke, dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang berbeda dari kelompok 2. Kelompok 3. Sama. Gimana kelompok 2? Sama. Oke. Baik, Bapak akan jelasin agar lebih dipahami. Di sini untuk yang ketiga, pertanyaannya adalah ketika apa yang terjadi jika massa diperbesar tapi gaya tetap. Nah, jika massanya diperbesar tapi gaya tetap, maka percepatan mobil akan berkurang. Di sini sesuai dengan dalam hukum kedua Newton, di mana percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa yang diterimanya. Maksudnya di sini semakin besar massa suatu benda, maka semakin kecil pula percepatan yang diterima oleh suatu benda tersebut. Apakah semuanya bisa dipahami? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, sisa satu pertanyaan lagi di LKPD. Mungkin ada yang mengajukan diri dari kelompoknya, atau Bapak tunjuk kelompok mana yang maju menjawab pertanyaan yang Bapak. Kelompok 1 mungkin. Gimana kelompok 1? Jadi menjawab, Pak. Silakan dari. Iya. Berdua. Iya. Silakan. Artinya percepatan itu dia berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dengan demikian, untuk menghasilkan percepatan tertentu dibutuhkan gaya yang lebih besar jika
masanya itu semakin besar. Kan mungkin ada dari kelompok lain yang beda jawabannya. Sama? Kayak Bapak akan jelasin ya dikit. Dan di sini kesimpulannya yaitu ketika hubungan dari gaya, massa, dan percepatan, di mana percepatan akan berbanding lurus dengan gaya yang diterima, atau bisa kita simpulin semakin besar gayanya maka percepatannya juga akan semakin besar. Dan yang kedua, apa hubungan dari massa dengan percepatan? Di sini semakin besar massa suatu benda, maka percepatannya juga akan lebih kecil. Bisa dipahami? Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk ke posisi tempatnya masing-masing. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan materi terkait hukum kedua Newton. Nah, di mana hukum kedua Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa yang diberikan pada benda, dan arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, di sini untuk rumus dari hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Di mana F adalah gaya. Untuk satuan internasionalnya yaitu Newton. Sedangkan M adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Dan untuk A adalah kecepatan atau percepatan. Untuk simbol atau satuannya adalah meter per sekon. Nah, maka rumus untuk hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana rumus ini bisa kita jabarin lagi sesuai dengan bunyi dari hukum kedua Newton, yang dimana percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total. Oke, dimana percepatan berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, di sini juga setelah kita menjabarkan dari sesuai dengan hukum kedua Newton, ada dua keadaan di mana yang pertama percepatan berbanding lurus. Dengan gaya ya. Dan yang kedua, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Bisa dipahami atau mungkin ada masih kekeliruan dalam penjelasan penyelesaian rumus? Bagaimana? Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya. Di mana dalam contoh soal, sebuah bola besi bermassa 2 kg berada di atas permukaan datar dan diberi percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya bekerja pada benda tersebut. Nah, bisa kita lihat untuk diketahuinya, untuk percepatannya berapa? 10 meter 10 meter per sekon.
kuadrat. Sedangkan untuk masanya 2 2 kilogram. Yang ditanyakan oke, sesuai dengan rumus yang Bapak jelaskan tadi, di sini sigma F sama dengan M dikali H, di mana masanya ada 2 kilogram dikali 10 berapa hasilnya? 20 ton. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah percepatannya? Misal kita ubah nih. Misal F-nya sama dengan 10, percepatannya ditanyakan. Gimana cara merangkai rumus yang ini? Ada yang bisa atau Bapak yang jelasin? Gimana? A sama dengan sigma F per M. Oke, mari kita hitung ya. Berapa kayaknya? 10 per 2. Berapa? 5. Bisa dipahami? Bisa. Kalau biar lebih mudahnya kita menghafal rumus, di sini bisa kita pakai segitiga ya. Yang atas adalah gaya, di sini ada massa dan percepatan. Semisal kalau kita mencari sebuah gaya, maka bisa kita tutup yang gaya, yang M-nya, maka ini dikali ya. Nah, berarti M dikali dengan A. Semisal kalau kita mencari massanya, M dikali A. Kalau kita mencari percepatan, berapa? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Mungkin ada dari kalian yang mau mengajukan diri untuk menjawab soal nomor 1. Berapa? Ayo, untuk percepatannya saya taruh 10 deh. 15. Bisa? Ada yang mau maju? Bapak saya mau maju. Silakan. Satu lagi, 2. Langsung tulisnya di kertas HP-nya. Ganti F sama Ganti. Masa? Rumusnya? Jangan lupa satuannya. Kita beri tepuk tangan untuk mungkin dari yang soal kedua dan yang mau menjawab, silakan.
tepuk tangan untuk mungkin ada yang belum dipahami dari lacak soal atau dari materi yang Bapak sampaikan. Ada yang belum dipahami? Sudah paham ya? Nah, di sini selanjutnya Bapak akan mengevaluasi kalian dengan memberikan soal berbentuk quiz. Sebentar Bapak. Silakan Bapak sudah membagikan link di grup kelas. Sudah semuanya? Oke, kita lihat ya hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk peringkat pertama yaitu Nelly Juliani. Yang kedua ada Dita Roksana. Yang ketiga ada Siska Pujianti. Yang keempat ada Seriani kelima. Yang kelima ada Nila Juni Jayani. Yang keenam ada Irwan Mulyadi. Yang ketujuh ada Nanda. 8 Sri Marwati. 9 ada Salwa. Yang 10 ada Uyut dan 11 ada Putri Setiani. Oke, untuk soal yang paling banyak salahnya di soal nomor 4. Di sini Bapak akan bahas sedikit ya. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat akibat gaya. Nah, jika gaya diperbesar menjadi 2 kali lipat, maka percepatannya menjadi. Nah, di sini kita terus mengetahuinya dulu ya. Bisa bantu Bapak untuk diketahuinya apa aja? Untuk masanya 2 kg. Percepatannya berapa? 3 meter kuadrat. 3. Meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan namanya? Gaya percepatan. Percepatan. Oke. Percepatan di Nah, di sini ini adalah soal jebakan ya. Nah, bisa kita lihat ya untuk percepatan yang pertama kita ibaratin ini untuk A1. Nah, sedangkan untuk A2-nya itu diperbesar 2 kali lipat. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Sebentar ya.
Yang pertama kita mencari gayanya dulu. Untuk gayanya, rumus gaya adalah massa dikali percepatan. Massanya 2 kg dikali 3 atau 6? 3 atau 6? Kenapa 3? Karena diselesaikan dulu yang awal, nanti yang baru dicari Dicari? pertama kan dicari F-nya dulu. Oke. Untuk menggunakan A1 Oke. percepatan pertama. Setelah F-nya diketahui, F-nya itu kan biasanya 6. Hmm. Nah, dari 6 itu kan F-nya nanti kita cari A2-nya. F dibagi 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Oke, benar ya. Kita beri tepuk tangan untuk sama. Yang pertama kita pakai 3 meter per sekali kuadrat. Maka hasilnya 6 untuk F-nya. Di sini F-nya kita kalikan dengan kita maksudnya diperbesar menjadi 2 kali lipat. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Berarti F-nya sama dengan 12. Kita ibaratin sebagai 1. Nah, baru kita masuk ke rumus, di mana rumus percepatan adalah F dibagi M, di mana M-nya adalah 12 Newton dan masanya berapa? 2 kg. 12 dibagi 2 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami? Oke. Nah, mungkin itu saja untuk evaluasi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita. Mungkin siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak, saya. Oke, silakan Irfan. Ya, jadi di pembahasan kumpul Newton, jadi dimana percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan percepatan sebuah benda itu sebanding dengan jumlah gaya bekerja dan berbalik terbalik dengan masanya. Dimana semakin besar gayanya, maka percepatannya akan semakin cepat jika masanya konstan. Dan ya seperti itu Pak. Oke. Terima kasih ya Pak Firman. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Bagian penugasan di sini kalian harus mengerjakan tugas sebanyak 5 soal. Nanti Bapak akan kirimkan di grup WA. Dan untuk soal pengayaan mungkin nanti juga Bapak akan kirimkan. Dan bagi yang remedial juga Bapak akan kasih soal lagi. Saya ingatkan kembali bahwa materi minggu depan kita akan membahas tentang hukum ketiga Newton. Bapak sarankan untuk kalian belajar biar pembelajaran besok lancar dan cepat dipahami. Sebelum menutup pembelajaran kita, latar belakangnya kita berdoa. Silakan kita kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.